Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati Al-Ustadz Didin Wahyuddin hafidhahullahu ta'ala, yang selalu kami harapkan nasihat, bimbingan dan juga binaannya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, umur yang panjang dalam ketaatan dan kebermanfaatan bagi umat dan Islam. Yang kami hormati juga Ustadz Hanifuddin hafidhahullahu taala, guru kita semua, yang juga kita harapkan nasihat, bimbingan dan juga pengajaran ilmunya. Juga Ustadz Entan Abdul Aziz hafidhahullah ta'ala, para asatidah, para ustadzat, juga para wali santri yang kami cintai karena Allah, para santri yang insyaallah kita doakan semoga menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, bisa meraih cita-cita, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman panitia, musyrif musyrifah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keberkahan dan juga kesehatan untuk bisa terus melayani dan juga mengantarkan anak-anak didik kita menuju pintu gerbang kesuksesan. Baik, kita bersyukur kepada Allah di tempat yang syahdu, cerah, ceria ini kita bisa berkumpul. Adik-adik juga sepertinya sudah sangat bahagia. Betul adik-adik? Bahagia kenapa kira-kira? Ya Allah, Ustaz Didin, sepertinya tidak ada nikmat terbesar ini bagi anak-anak ini. Setelah nikmat iman, Islam dan hidayah, mungkin kecuali nikmat perpulangan gitu. Ya semoga nanti pas pulang bisa mempraktekkan ilmu yang diajarkan di ma'had. Ya, melayani aba umah di rumah. Ya, yang santriwati mungkin bisa membantu umah masak di rumah, ya. Yang santriwan mungkin juga bisa membantu ayah menyiapkan sepatu, mungkin juga menyiapkan kendaraan, ya. Jadi adik-adik, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Setuju? Iya. Adik pulang ke rumah, ayahandanya mau berangkat kerja, ya. Kemudian sandalnya ditata, itu orang tua udah senang sekali. Atau adik-adik di rumah nih, ayahanda di rumah mungkin dibuatkan kopi, dibuatkan teh hangat, kira-kira ayahnya senang gak? Senang sekali. Maka perpulangan adalah waktu terbaik untuk mempraktekkan ilmu yang dipelajari di rumah. Maaf, yang dipelajari di mana? Di pondok, karena pondok kan rumah kedua. Betul apa tidak? Masya Allah. Bagaimana nanti kalian di rumah menghidupkan masjid, menghidupkan musola. Yang bisa azan silahkan azan. Yang mungkin berkesempatan dijadikan imam, bismillah. Seandainya diminta untuk menjadi MC, Masya Allah siap. Diminta untuk menjadi seorang qari, pembaca Al-Quran, siap. Diminta menjadi yang memberikan sambutan, insya Allah siap. Karena harapannya santri-santri Kentangguh ini bisa menjadi anak-anak yang menampakkan wajah-wajah ketangguhan. Disuruh apa saja siap. Siap?
Mana nih siapnya? Disuruh apa aja siap? Kan Ustadz Didin sering menyampaikan, ya. Insya Allah sering menyampaikan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk selainnya, gitu ya. Dan insya Allah para santri itu jadi apa aja cocok. Ustadz mau tanya, santri jadi dokter cocok gak? Santri jadi tentara cocok? Santri jadi polisi? Apalagi kira-kira? Santri jadi direktur cocok? Masya Allah, apa yang gak cocok buat santri? Maka belajar ilmu agama sebagai pondasi. Ketika nanti kita sudah meraih cita-cita kita, kita bisa mewarnai tempat kita agar mereka semua bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengenal Islam dan penerapannya berdasarkan pemahaman salaful ummah. Baik, adik-adik para santri barangkali baru pertama kali lihat, Ustadz izin memutar ya. Ini ada nama Ustadz di sini. Biasa dipanggil Ustadz Ahfad ya. Nanti insya Allah Ustadz yang membersamai kalian, mungkin sering main sama kalian ya. Kita bareng-bareng merangkai cita-cita, kita bareng-bareng merangkai mimpi ya. Nanti apa yang kalian pengen tanyakan kira-kira Ustadz 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang perlu saya siapkan dari sekarang, nanti insya Allah bareng-bareng kita rangkai bersama. Insya Allah siap? Iya. Baik adik-adik dan para jamaah, sebentar lagi kita akan mendampingi anak-anak kita mengambil rapot ya. Jadi momen mengambil rapot ini adalah momen yang spesial. Kenapa spesial? Ya. Karena sebetulnya momen mengambil rapot itu adalah miniatur gambaran nanti di akhirat juga kita akan menerima rapot. Betul apa tidak? Betul. Bedanya apa? Kalau rapot semester mungkin 6 bulan ya, atau kalau semester akhir berarti 6 bulan A dan 6 bulan B. Tapi kalau di akhirat nanti kita akan menerima rapot seumur hidup kita, akan dimintai pertanggungjawaban ya. Maka dari itu anak-anak yang dia memiliki semangat dalam belajar bisa melewati ujian-ujian dengan nilai yang terbaik, maka dia akan mendapatkan rapot terbaik pula. Bagaimana keseharian di asrama ketika dia baik, dia akan mendapatkan rapot asrama yang baik pula. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kegiatan dia. Maka kalau rapot akhirat itu adalah 2 jam plus 22 jam, berarti berapa? 24 jam. Kita akan ditanya sama Allah Ta'ala. Maka dari itu ada beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan di dalam momen pengambilan rapot ini. Yang pertama, bahwasanya seluruh amal itu akan tercatat dengan sempurna. Semua perjuangan kita hari ini adik-adik, ayat demi ayat yang kita hafalkan, hadis demi hadis yang kita hafalkan, ilmu demi ilmu yang kita hafalkan, kita terima, nanti akan bermanfaat di masa kita yang akan datang. Sama amalan kita 24 jam, baik itu ibadah mahdoh yang ada tata caranya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ataupun amalan-amalan lain seperti kita belajar diniati ibadah, kita mandi diniatkan ibadah. Ustaz mau tanya, kalau mandi diniatkan ibadah dapat pahala apa tidak? Dapat. Ya, Masya Allah. Makan diniati ibadah dapat pahala? Tidur diniatkan ibadah dapat pahala? Tapi jangan tidur di kelas, tidurnya di asrama, gitu ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Ada yang hafal Al-Kahfi ayat 49? Ustadz sudah siapkan hadiah di tas. Ada yang hafal? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi
wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ada yang sudah hafal? Ustaz siapkan hadiah. Boleh angkat tangan. Ada Ustaz yang sudah hafal kira-kira Ustaz? Ada? Siapa yang pengen hadiah? Ustaz pengen tanya coba. Angkat tangan. Siapa yang pengen hadiah? Pengen hadiah? Siapa yang pengen? Enggak ada yang pengen hadiah? Kalau kalian enggak angkat tangan, sebentar lagi Ustaz Didin angkat tangan. Masya Allah gitu ya. Ada yang pengen hadiah? Angkat tangan boleh? Oke adek, boleh ke sini deh. Minta tolong ambilkan tasnya Ustaz. Satu tasnya sekalian. Masya Allah. Minta izin Ustaz ya. Iya, jazakallah khair. Ya. Boleh tanya namanya siapa, Dek? Dipegang enggak apa? Sebelah sini, Nak. Sebelah sini, Nak. Namanya siapa, Dek? Ya. Namanya? Jundi, kelas berapa? Kelas 7. Sudah hafal Al-Kahfi 49? Belum. Ustaz suruh baca, minta tolong ya. Silakan baca dengan tartil sayang. Ayo, auzubillah. Wajadu ya. Wajadu ma amiluna hadirah wala yazlimu rabbuka ahada. Ya, kita doakan semoga kalian bisa menjadi imam besar ya. Amin. Oke, Jundi, kira-kira kamu ambil yang mana? Ini apa ini? Yang ini. Benar. Oke, jazakallah khair. Silakan bisa diambil. Semoga sukses ya. Barakallahu fiik. Ya, oke. Barakallah. Ya, adik-adik semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi semua akan tertulis ya. Kalau di pelajaran ada ujian harian ya, ada ujian pekanan, ujian bulanan ya, mungkin ada ujian tengah semester, ada nilai akhlak sehari-hari, itu ditulis. Di akhirat lebih detail. Allah katakan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan sedikit pun, baik yang kecil tertulis, yang besar juga semuanya tertulis. Adik-adik saya mau tanya, seandainya adik-adik nerima rapot semua nilainya merah di bawah KKM, kira-kira khawatir apa tidak? Aduh, nggak dapat jajan dari ibu nih. Aduh, nggak dapat hadiah dari abah nih, gitu kan? Sama. Di akhirat pun orang-orang yang berdosa mereka akan apa? Mengatakan ya wailatana, celakalah kami. Kenapa? Nggak ada yang tertinggal satupun. Maka adik-adik momen mengambil rapat semacam ini jadikan. Ketika adik-adik mungkin bergaul, ada yang ngajak, yuk kita bolos, ingat akan tertulis. Yuk kita ngegame yuk, ingat akan tertulis. Mungkin orang tua kita hari ini nggak tahu, tapi di hari kiamat betapa kecewanya mereka tatkala kemudian tahu ternyata anaknya sering bolos. Nauzubillahi min dzalik. Baik, yang kedua, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap orang itu akan membawa rapotnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Ada yang hafal 13-14? Ya. Kalau tidak hafal, ada yang pengen hadiah? Ya. Tidak ada? Oke, Ustaz mau tanya, kelas 2 nomor absen 5 siapa? Iya, kelas 2 nomor absen 5 siapa? Farhan, sini Farhan. Hada yaumun yakunu farhan lakum insyaallah ya. Ya Allah ya.
Farhan kelas 8. Boleh dipegang mic-nya? Ya. Farhan boleh kasih tahu cita-citanya pengen jadi apa? Coba, gak apa-apa, dideketin. Peternak apa ini kira-kira? Ya. Apa aja. Masya Allah, apa aja gitu ya. Baik Farhan, Ustaz minta tolong dibacakan pelan-pelan ya. Tenang, rileks, jangan minder. Silakan dibaca nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Ya tidak apa-apa, ada sebagian alif lam yang lewat, tidak apa-apa, barakallahu fik. Tapi ini isinya banyak, ini nanti Farhan bisa bagikan ke teman-teman juga boleh ya. Jazakallahu khair Farhan, barakallahu fik. Afwan, ya, Masya Allah ya. Adik-adik, nanti di hari kiamat rapotnya itu nggak diambilin sama abah sama umat, tidak, ambil sendiri. Ya. Kalau di sini diambilkan masih mending, nanti diambil sendiri. Apa kata Allah? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amalnya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Iqra kitabaka, kita suruh baca sendiri. Betapa malunya kita. Seandainya Allah katakan baca, maksiat, 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 dosa, dosa, dosa. Malu nggak kira-kira teman-teman? Malu. Allah sudah kasih nikmat banyak, kita akui. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Habis itu apa? Lanjut. Ini dia poinnya. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui semua nikmat darimu. Wa abu bidambi. Apa enggak malu Allah hujani kita dengan nikmat, kita lempari Allah dengan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang kelak sukses ketika mendapatkan catatan amal. Allah katakan ada golongan yang bahagia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia akan bangga sambil mengatakan, wahai manusia, silahkan baca rapot saya. Semuanya nilai baik, semuanya diterima, semuanya Allah ridhoi. Coba kalau kalian rapot nilainya 100 semua, bangga nggak? Mau buka seneng nggak? Rapot saya nih, gitu. Bapak ibu nih, rapot anaknya bapak ibu nih, bahagia. Bahkan mengatakan apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin bahwa aku akan menemui hisab terhadap diriku. Dan dia merasakan apa? Lega, karena amalnya diterima. Para ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai jadi orang yang rugi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, seandainya aku enggak nerima ini. Seandainya aku enggak nerima ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku enggak tahu apa yang ada di dalamnya. Itu lebih baik. Kenapa? Dia yakin dosa-dosanya banyak, ya. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup kita harus banyak bermuhasabah. Banyak apa? Muhasabah itu apa? Introspeksi. Hari ini apa yang sudah aku lakukan? Liburan di rumah berapa hari? Berapa? 30? 20? Dari sekarang atur 20 hari mau apa yang aku berikan untuk ayah dan bunda. Saya mau pijiti bapak,
Saya mau elus-elus kepalanya bapak yang telah pusing memikirkan masa depan saya. Saya akan pijat tangan bapak yang mungkin sudah mulai maaf keriput karena sudah menggunakan tenaganya mencari nafkah untuk saya. Saya akan bantu ibu belanja. Saya akan bantu ibu ngepel. Ustadz mau tanya, kalau ada santri ngepel, aib apa tidak? Kalau ada santri nyapu, aib apa tidak? Kalau ada santri ngelap-ngelap kaca jendela, aib apa tidak? Buktikan di rumah. Insya Allah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian sebelum nanti kalian yang ditimbang. Dan dalam hidup kita harus berusaha hati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan dosa. Seandainya qadarullah suatu saat terjatuh, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, yang terakhir, banyak-banyaklah doa agar mendapatkan hisab yang mudah. Mendapatkan apa? Hisab yang mudah. Nanti di hari kiamat Allah akan tanyakan sama kita, antara kita dan Allah saja, nggak ada yang lain. Allah akan tanya, benarkah kamu melakukan ini tanggal sekian, katakanlah jam sekian di tempat ini? Kita pun akan mengakui, benar ya Allah, aku lakukan ya Allah. Apa kau punya uzur? Mungkin belum tahu. Enggak ya Allah, aku tahu itu enggak boleh. Aku tahu itu dosa. Apakah malaikatku salah nulis? Kamu enggak maksiat ditulis maksiat? Apa kata dia? Enggak ya Allah, malaikat enggak salah tulis saya, akui semuanya. Orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah, fa inni qad satartuha alaika fid dunya. Di dunia kata Allah aku telah tutupi. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan pada hari ini aku telah ampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak yang berbakti sama orang tua, anak-anak yang sukses belajar dunia akhiratnya. Teruslah belajar, karena belajar itu adalah kegiatan yang terbaik, kegiatan yang pahalanya paling besar ketika niatnya benar. Dan nanti insyaallah kita akan selalu bareng-bareng dalam kegiatan kepesantrenan. Apabila ada kebaikan dari apa yang Ustadz sampaikan, semua dari Allah. Apabila ada kesalahan dari yang Ustadz sampaikan, mohon dimaafkan. Bapak Ibu, saya mau sapa dulu Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu semuanya sang juara. Seandainya nanti mungkin rapotnya bukan ranking 1, kecerdasan gak cuman IQ, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, banyak kecerdasan. Anak-anak kita itu semuanya juara. Kita sebagai orang tua mendukung, memfasilitasi, mendoakan, menerima anak kita. Dan ketika ada yang perlu disampaikan, sampaikan, dan teruslah berikan motivasi. Karena orang tua yang punya anak yang soleh adalah orang tua yang paling bahagia. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, dan bahagia yang paling indah adalah nanti ketika seorang dikumpulkan bersama di surganya. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Kalau ada piring yang pecah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.